Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya hari ini ya. Oke, kembali lagi bersama bimbingan konseling 2. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan ke berapa teman-teman? 5 ya. Nah, dimana kemarin kita sudah membahas materi bimbingan konseling menggali potensi diri. Nah, teman-teman dipahami kemarin sudah paham menggali potensi diri itu seperti apa, tipsnya seperti apa saja. Nah, semoga materi atau pembimbingan kemarin, bimbingan klasikal kemarin bisa lakukan di kehidupan sehari-hari atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan bimbingan konseling yang bertemakan sikap dan perilaku asertif. Nah, sikap dan perilaku asertif ini dimana tujuannya untuk dapat memahami dan membedakan perilaku agresif dan asertif, menerapkan perilaku asertif dengan teman-temannya, serta mengembangkan sikap asertif untuk menunjang prestasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman tujuannya. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke. Nah, ini lanjut. Nah, persepsi di sini yaitu mengekspresikan perasaan atau pikiran terhadap orang lain itu penting terlebih dahulu jika itu dilakukan demi kebaikan orang tersebut. Ini untuk menghindari keletihan emosi akibat selalu menyembunyikan perasaan dan pikiran, sehingga keinginan kita pun tidak akan pernah tercapai karena takut terungkap. Celakanya budaya masyarakat kita seakan tidak menghargai sikap seperti itu. Ada stigma tidak sopan, kurang ajar, tidak punya etika ketika seseorang menyampaikan pesannya. Padahal sering kali hal itu tidak menyalahi aturan sama sekali, bahkan terkadang merupakan hak seseorang. Itu persepsinya ya teman-teman, persepsinya. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri dari perilaku asertif tersebut. Nah, teman-teman pasti tanya, sikap dan perilaku asertif itu apa, Pak? Nah, jadi sikap dan perilaku asertif merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi intinya suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, dirasakan, dan dipikirkan tanpa merugikan orang lain. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri perilaku asertif. Oke, nah di sini ada ciri-ciri perilaku asertif, di mana yang pertama ciri-cirinya yaitu bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. Jadi di sini ciri-ciri perilaku asertif ini yang bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, kita tidak dibatasi dalam penyampaian pemikiran kita atau pendapat kita, ide kita. Nah, itu yang dinamakan bebas mengemukakan pikiran. Jadi tidak ada yang menghalangi dalam mengemukakan atau mengungkapkan pendapat kita, pikiran kita. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Jadi di sini seseorang itu yang memiliki ciri perilaku asertif, komunikasinya secara langsung dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.
Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik, teman-teman. Nah, dimana ciri-ciri ini bisa kita lihat ketika seseorang berkomunikasi. Dengan cara berkomunikasi ya, bagaimana cara memulai pembicaraan, melanjutkan pembicaraan, berproses dalam pembicaraannya, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Nah, itu berkaitan dengan komunikasi. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Jadi mampu dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain ketika hal tersebut dianggapnya negatif atau kurang baik ya teman-teman ya. Jadi berani dan mampu menolak, menyatakan tidak setuju terhadap pendapat orang lain dengan catatan yang ditolak itu hal yang kurang baik atau negatif. Selanjutnya ada kemampuan mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan Nah, di sini seorang itu mampu menyampaikan permintaannya atau bantuannya kepada orang lain ketika seseorang itu membutuhkan bantuan. Selanjutnya mampu menyatakan proses baik yang menyenangkan maupun tidak. Menyatakan proses yang baik yang menyenangkan maupun tidak. Nah, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika perasaan kita baik dan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tetap disampaikan, tetap dinyatakan. Nah, seperti itu. Poin selanjutnya untuk yang G, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Nah, di sini sikap dan pandangannya selalu aktif atau selalu digunakan untuk kedepannya. Dia berpikir lebih ke depan. Selanjutnya ada menerima keterbatasan dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin, sehingga ketika berhasil atau gagal ia tetap memiliki harga diri atau self esteem dan kepercayaan diri. Nah, jadi walaupun kita punya keterbatasan dalam diri kita, tetapi kita tetap berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, setidaknya kita sudah memiliki apa yang namanya harga diri dan kepercayaan diri. Itu yang utama dan penting ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada aspek perilaku asertif teman-teman. Aspek perilaku asertif. Nah, ada 10 nih kunci pokok menurut Alberti dan Emmons 1995. Yang pertama ada mengungkapkan diri. Yang kedua, penghormatan terhadap orang lain. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, langsung. Selanjutnya ada tidak membedakan, menguntungkan semua pihak. Yang F, verbal, termasuk isi pesan. Nah, isi pesan ini baik berupa perasaan, hak-hak, fakta, pendapat, permintaan pertama, dan batas-batasan. Yang G, non-verbal, termasuk gaya dan pesan, kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Yang H, bukan suatu yang universal, yaitu bukan sesuatu yang menyeluruh, universal ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada namanya bertanggung jawab secara sosial, aspeknya ya, bertanggung jawab secara sosial. Yang selanjutnya dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, jadi dipelajari. Nah, seperti itu aspek-aspek dari perilaku asertif.
Selanjutnya, menurut Rakos dalam log tahun 2005, nah, aspek-aspek perilaku asertif teman-teman. Nah, yang pertama ada konten dalam kurung isi. Yang kedua, paralinguistik. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan interaksi ya teman-teman ya. Oke, itu menurut Harlock. Nah, di sini kita akan bahas tahapan untuk berperilaku asertif teman-teman. Nah, yang tahap pertama yaitu monitor diri. Yang kedua, meniru model. Monitor diri ini teman-teman, kita bisa mengawasi diri kita sendiri. Meniru model lah ya teman-teman ya. Yang ketiga, gunakan imajinasi. Yang keempat ada desensitisasi. Yang kelima, jaga kesinambungan. Nah, oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan pembahasan materi dalam sikap dan perilaku asertif, dimana perilaku asertif sendiri tadi kita sudah bahas merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi sikap dan perilaku asertif tersebut kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, rasakan dan pikirkan kepada orang lain dengan menjaga dan menghargai hak-hak perasaan pihak orang lain tersebut. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan perintah. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu lalu mengerjakan tugas. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.